Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, siswa-siswi kelas 5 khususnya ya. Hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Karena dengan keadaan yang sehat kita bisa berjumpa dan belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 5. Yang mana pada kesempatan kali ini masih kita bahas di tema 6, panas dan perpindahannya ya, di subtema 2 ya. Subtema 2 soal ayo berlatih. Dan langsung saja kita simak soal yang akan kita bahas kali ini. Dan sebelum kita masuk ke soal yang akan kita bahas, jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran di setiap kegiatan yang dilakukan. Oke, kita sudah masuk di pembelajaran 3 ya, pendamping pembelajaran 3 ya. Ayo berlatih kali ini yang dibahas adalah soal dari muatan pelajaran bahasa Indonesia di halaman 39 ya. Di sini ada bacaan ya. Bacalah teks media cetak berikut dengan seksama. Setelah itu kerjakan soal-soalnya ya. Oke. Ya. Judulnya adalah Rumah Iglu. Iglu merupakan bangunan yang digunakan oleh orang-orang Eskimo di kutub sebagai tempat tinggal. Biasanya mereka menggunakan iglu hanya sementara. Orang-orang Eskimo membangun iglu saat berburu atau sedang beristirahat dalam perjalanan. Rumah iglu buatan orang Eskimo dapat dibangun dengan cepat dan bertahan cukup lama. Rumah iglu dibuat dari susunan balok salju yang dipadatkan. Pertama, orang Eskimo membuat sebuah parit dalam 50 cm dan memiliki panjang 1,5 meter. Dari permukaan parit, balok es dipotong menggunakan pisau sedemikian rupa sehingga berbentuk condong ke dalam jika disusun. Potongan balok tersebut kemudian disusun membentuk seperti kubah. Di puncak kubah tersebut terdapat ventilasi udara. Proses pembuatan iglu ini hanya memakan waktu beberapa jam. Nah, ini adalah paragraf 1 dan 2 ya. Sekarang kita ke paragraf terakhir, paragraf ketiga. Rumah iglu memberikan banyak manfaat. Pertama, rumah iglu melindungi penghuninya dari udara dingin yang ekstrim di luar. Kedua, rumah iglu dapat dijadikan pelindung api unggun dari angin yang berembus kencang. Dan yang ketiga, rumah iglu melindungi orang Eskimo dari hewan buas seperti beruang kutub. Sumber dari buku Grid ID ya, sejarah dan budaya rahasia rumah iglu tidak mencair dengan penyesuaian ya. Jadi ini ada 3 paragraf ya dari bacaan dengan judul Rumah Iglu ya. Kemudian pertanyaan yang ditanyakan apa aja, coba kita lihat di halaman berikutnya, yaitu halaman 40. Oke, halaman 40. Pertanyaan yang pertama ya. Oke, di sini tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf pada teks tersebut. Catatlah dalam tabel di bawah ini ya. Jadi paragraf pertama itu pokok pikirannya apa, paragraf kedua pokok pikirannya apa, kemudian paragraf ketiga pokok pikirannya apa. Pokok pikiran atau ide pokok ya, di sini sudah saya tuliskan ya untuk pokok pikiran dari masing-masing paragraf ya. Kita lihat penjelasannya ya. Jadi untuk yang pokok pikiran paragraf pertama itu adalah rumah iglu merupakan tempat tinggal sementara orang Eskimo saat berburu atau istirahat dalam perjalanan ya. Itu pokok pikiran yang pertama, paragraf pertama. Kemudian untuk paragraf kedua, pokok pikirannya adalah proses pembuatan rumah iglu ya. Tadi proses pembuatannya seperti apa, di situ dijelaskan di paragraf kedua. Kemudian untuk yang paragraf ketiga, pokok pikirannya adalah manfaat dari rumah iglu atau manfaat rumah iglu ya. Tadi di situ ada beberapa manfaatnya, diantaranya
supaya tidak diserang dari hewan buas ya. Dan ada beberapa manfaat yang lainnya. Oke. Itu untuk penjelasan soal nomor 1, yaitu pokok pikiran dari tiap paragraf. Kemudian soal nomor 2 yang ditanyakan, berdasarkan pokok pikiran yang telah kamu tentukan, tuliskan isi teks tersebut menggunakan kalimatmu sendiri dalam satu paragraf ya. Jadi setelah kita buat pokok pikirannya tadi, kita diminta menuliskan isi teks yang sudah kita baca dengan kalimat sendiri ya dalam satu paragraf. Oke. Nah, di sini sudah saya tuliskan ya. Jadi rumah iglu adalah tempat tinggal sementara orang Eskimo yang dibangun dengan cepat ketika berburu atau istirahat dalam perjalanan. Proses pembuatannya hanya butuh waktu beberapa jam. Ada beberapa manfaat rumah iglu, diantaranya melindungi dari hewan buas seperti beruang kutub. Nah, ini adalah sedikit ya ulasan atau isi dari teks tersebut ya. Saya tulis menggunakan kalimat sendiri ya, sesuai dengan apa yang sudah saya baca. Itu untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia ya. Ayo berlatih di halaman 39 sampai 40, 2 nomor saja. Kemudian kita lanjutkan ke halaman berikutnya ya, masih di pembelajaran 3 ya, pembelajaran 3. Sekarang kita menuju ke ayo berlatih muatan pelajaran PPKN yang ada ayo berlatihnya ya. Tapi sebelum itu di sini ada sedikit materi akan saya bacakan ya tentang kewajiban, tanggung jawab dan hak sebagai warga masyarakat. Nah, paling tidak kita harus tahu apa itu kewajiban, apa itu tanggung jawab ya, dan apa itu hak serta contohnya seperti apa. Oke, jadi kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang. Jadi wajib kita lakukan atau harus kita lakukan, itu disebut kewajiban. Jika ingin memperoleh hak, kewajiban harus dilaksanakan terlebih dahulu ya. Jadi harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum menerima hak. Contoh kewajiban adalah ini. Misalnya kewajiban siswa itu adalah belajar ya. Kemudian menjaga kelestarian laut bagi nelayan dan wisatawan. Kemudian memberi pupuk atau air pada tanaman bagi petani, itu adalah kewajiban. Kemudian sebaiknya habis kewajiban hak dulu ya. Hak adalah segala sesuatu yang diperoleh manusia sejak lahir dan penggunaannya tergantung pada peran yang dimiliki, atau secara lebih ringkas adalah segala sesuatu yang kita terima ya, segala sesuatu yang kita terima itu adalah hak. Contohnya hak mendapatkan pelajaran bagi siswa, hak menangkap ikan bagi nelayan, atau hak mengolah hasil panen bagi petani. Nah, sebagai siswa saja ya yang lebih gampang, misalnya kita berhak mendapatkan nilai setelah melakukan ulangan misalnya. Jadi hak kita mendapatkan nilai, kewajiban kita adalah mengerjakan soal atau ulangan itu, sehingga kita berhak untuk mendapatkan nilai. Itu contoh perbedaan hak dan kewajiban. Sekarang yang ketiga ada tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki ya. Jadi sikap sadar ya. Jadi melaksanakan kewajiban dengan sadar, itu namanya adalah tanggung jawab, dengan sepenuhnya, melaksanakan dengan sepenuhnya. Contoh ya, ini mengerjakan tugas dari sekolah. Jadi tidak hanya menggugurkan kewajiban saja, tetapi harus dilaksanakan dengan tanggung jawab. Beda ya, melaksanakan kewajiban yang disertai tanggung jawab dan tidak disertai tanggung jawab. Misalnya ada tugas dari Bapak dan Ibu guru ya yang harus dikerjakan, itu adalah kewajiban ya, mengerjakan soal. Kalau dilaksanakan dengan bertanggung jawab, pasti dia akan mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Beda kalau hanya mengerjakannya menggugurkan kewajiban saja, yang penting selesai lah, itu biasanya kurang sungguh-sungguh ya. Itu adalah penjelasan tentang tanggung jawab ya. Itu sedikit tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab. Oke, langsung kita menuju ke ayo berlatih halaman 42 ya. Di sini ada dua ya.
Perhatikan kedua aktivitas berikut, setelah itu kerjakan soal-soalnya ya. Jadi ada yang bagian A, ini harusnya A ya, bukan B sama B. Yang A ini Koki sedang memasak makanan. Kemudian yang B ada pejalan kaki berjalan di trotoar. Pertanyaan pertama, tuliskan aktivitas A dan B ya. Jelas ya, tertulis sudah. Berarti yang A itu adalah Koki sedang memasak makanan. Kemudian yang B, pejalan kaki berjalan di trotoar. Kemudian nomor 2, diskusikan bersama teman sebelahmu mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab pada masing-masing aktivitas tersebut ya. Silahkan mungkin adik-adik bisa berdiskusi ya. Kemudian tuliskan hasil diskusimu pada kertas tugas. Dan yang keempat, presentasikan di depan kelas dengan percaya diri. Oke, berarti ini saya yang nomor 3 ya, hasil diskusinya kira-kira seperti apa tentang ini ya, hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Yang pertama sebagai koki, kemudian yang kedua adalah sebagai pejalan kaki di trotoar. Di sini saya tuliskan tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya ya. Yang pertama adalah sebagai koki. Koki tentunya dia bekerja ya. Sebagai pekerja dia berhak untuk mendapatkan gaji. Kemudian tentunya juga berhak untuk mendapatkan waktu istirahat. Jadi tidak kerja secara terus-menerus ya. Kemudian yang ketiga, mendapat waktu yang sesuai untuk memasak suatu makanan. Jadi memasak makanan juga butuh waktu yang sesuai ya, tidak harus cepat ya, tetapi hasilnya nanti malah tidak maksimal. Itu hak dari koki. Kemudian kewajibannya apa? Memasak dengan cita rasa yang enak. Jadi wajib memasak masakannya itu yang enak, lezat ya. Kemudian yang kedua, memasak sesuai pesanan pelanggan. Tentulah harus memasak, misalnya ada pelanggan pengen nasi goreng ya, harus dimasakkan nasi goreng. Itu adalah kewajiban seorang koki. Kemudian tanggung jawabnya apa? Tanggung jawab seorang koki yaitu memasak dengan baik dan benar. Nah, kalau bertanggung jawab berarti memasaknya pasti baik dan benar, itu yang bertanggung jawab. Contohnya seperti itu ya. Itu yang pertama koki. Kemudian yang kedua ada pejalan kaki di trotoar ya, pejalan kaki di trotoar. Di sini juga sudah saya tuliskan ya, pejalan kaki haknya apa? Berjalan dengan aman dan nyaman, itu memiliki hak ya. Kemudian kewajibannya apa? Menjaga kebersihan trotoar. Dan tanggung jawab pejalan kaki menegur apabila ada yang melanggar, misalnya membuang sampah ya, bertanggung jawab untuk menegurnya karena demi kebaikan bersama. Dan juga tanggung jawabnya adalah dengan menaati peraturan ya, misalnya pejalan kaki harus jalan sesuai dengan yang disediakan ya, seperti itu ya. Ini untuk Ayo Berlatih halaman 42 ya, di pembelajaran 3 ya, subtema 2. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar. Dan bagi yang masih ketinggalan pembahasan kita sebelumnya, bisa dilihat di playlist ya. Sudah ada playlistnya, yaitu Bupena kelas 5. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.